ini kalau Wahabi ini berhadapan dengan sekte-sekte yang mereka sangat sangat dikecam gitu, yang memang terkait dengan darah. Misal Khawarij yang seperti saya sampaikan tadi itu. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Harus didahulukan husnudon, bahwa mereka itu terhijab, ada penghalang bagi mereka untuk dijatuhkan hukum murtad atau hukum kafir. Ya, penghalang itu adalah kebodohan, begitu. Ini ya sedikit yang saya bisa sampaikan dari Wahabi di Indonesia, begitu. Assalamualaikum Kiai. Lanjut. Begini Pak Jenggot ya. Kaedah bid'ah yang dibangun oleh Wahabi ini kan rawan atau rentan. Maksud saya karena mereka mengatakan bahwa semua perkara yang baru itu kan bid'ah. Ini bisa mengarah nanti abangnya, bapaknya, saudaranya, gurunya ini semua terkena. Jadi kalau menurut sampean seperti apa itu? Karena konsep bid'ah yang dibangun oleh mereka itu sangat rawan sekali, bahkan hampir boleh katakan nanti bila diterapkan itu tidak ada akan yang selamat, karena setiap manusia ini tidak akan pernah lepas dari misalnya zikir yang menambah atau bismillah atau sedekahul adim itu kan. Sedangkan dari mereka sedekahul adim bid'ah. Doa makan, doa buka puasa Allahumma lakasumtu juga bid'ah. Ini kalau menurut pendapat jenengan seperti apa ini? Kalau kami kan memandangnya kan tidak seperti itu konsep bid'ah. Sedangkan kalau kita melihat dari mereka, itu kalau diterapkan betul-betul ya, apa yang dia katakan, segala sesuatu yang baru tidak ada contohnya dari Nabi itu bid'ah. Itu ustadznya, dirinya, semua tidak akan pernah ada yang selamat. 66 benar. Ya, coba tanggapannya. Jadi mereka membuat kaidah kullu bid'atin dolalah, tapi mereka sendiri nggak terlepas dari dari amalan-amalan bid'ah yang mereka buat, yang mereka kok lupa saya ya. Jadi mereka sendiri dalam sistem pendidikan mereka itu melakukan bid'ah juga. Misal sholat duha berjamaah sebelum masuk sekolah, ini kan juga bid'ah gitu loh. Kemudian mereka juga membuat haflah akhirus sana dan sebagainya, ini kan juga bid'ah. Jadi mereka itu sebenarnya mengatakan kullu bid'atin dolalah itu bertolak belakang dengan amalan mereka gitu. Tapi yang lebih ngeri daripada bid'ah ini, yang perlu saya sampaikan, yang sangat penting untuk kita perhatikan dari Wahabiyah ini, yang mengaku manhaj salaf ini adalah permasalahan tauhid. Jadi pembagian 3 tauhid itu punya konsekuensi yang besar di sana. Porsinya sangat besar di situ dalam menyumbang merusak kerukunan umat Islam itu memang di sini. Jadi untuk bid'ah itu sepertinya itu hal yang bisa lah dikategorikan nomor 2 atau nomor 3. Yang nomor 1 itu yang harus kita perhatikan adalah masalah tauhid. Karena mereka itu meyakini ya bahwa pembagian 3 tauhid itu adalah hal yang wajib, merupakan usul akidah, merupakan prinsip, merupakan dasar al-wala wal bara'. Ini berbahaya karena mereka yang tidak setuju dengan konsep 3 tauhid itu, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, entah itu adiknya, ataupun siapapun itu, maka akan dijadikan orang yang tidak seiman dengan mereka. Seperti itu. Awam lah, bahasa mereka itu awam. Yang menolak itu dihukumi mubtadi, begitu. Kemudian ini yang lebih berbahaya lagi, mereka itu mentakrif la ilaha illallah itu kenapa kita satu perlu kalimat baku hal-hal begini? Kenapa kita perlu memfitnah hal-hal begini? Tak baik. Sebentar, sama Islam buat kerja fitnah hari-hari, buat kerja-kerja macam ni. Dapatkan dulu. Kerja fitnah saja. Gantian cari jalan fitnah saya. Assalamualaikum, sabarlah. Oh, saya hari Nanti kan ada waktu. Jangan masuk terus. Ni sabarlah. Ya.
Lanjut Pak Jinggot. Lanjut Pak. Apa yang fitnah? Izin saya dulu. Beri saya 5 menit lah sebentar untuk menjelaskan ini. Karena inilah yang membuat saya dulu keluar dari Wahabi itu ini. Saya 23 tahun di Wahabi dan saya keluar dari Wahabi karena masalah ini. Karena masalah kerisauan saya tidak dapat mendakwai bapak ibu saya untuk menjadi salafi seperti saya. Sehingga saya risau tidak bisa membersamai mereka dalam surga. Ini yang membuat saya risau sehingga saya akhirnya memutuskan untuk bersama ibu bapak saya ke dalam surga, di dalam surga nanti ya bersama kaum muslimin yang lain. Kalau nggak bersama salafi nggak apa-apa lah. Yang penting saya bersama bapak ibu saya seperti itu. Jadi begini, Wahabi itu mensyaratkan takrif la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Ilmu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Harus dengan kalimat ini. Begitu. La ma'buda bihaqqin illallah ini harus baku ini. Orang yang menyelisih ini seperti orang Indonesia pada umumnya yang meyakini la ilaha illallah itu sebagai tiada Tuhan selain Allah, itu tidak lengkap tauhidnya. Tidak sempurna tauhidnya, maka tidak serta-merta bisa masuk surga sampai dia meyakini la ilaha illallah sebagai la ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang membuat saya risau selama 23 tahun mendakwai bapak ibu saya untuk meyakini sebagai la ma'buda bihaqqin illallah dan saya gagal. Maka saya tidak mengatakan ibu saya tidak sempurna imannya, lebih baik saya keluar dari Wahabi daripada saya nggak bersama bapak ibu saya di surga. Begitu. Ya, sudah cukup. Silakan kalau mau menyampaikan yang lain. Silakan nih. Lanjut. Ke Ustaz ayat 5 ya. Coba ayat 5 mana fitnah dari kami yang katakan semua itu bid'ah ya. Ini kami menilai bahwa di medsos Sudahlah kita buat kerja-kerja yang bodoh dan banggang ni. Jangan moyen. Merosakkan akal fikiran kita. Jangan. kamu nasihati Ustaz kamu. Saya katakan kamu biar dia teruskan media sosial. Dapat biar dia teruskan. Aku nak cakap ni. Bagi dia cakap. Teruskan, jangan ganggu dia, jangan emosi. ganggu dia. Sudahlah. Teruskan. Jangan ganggu dia. Orang bab tauhid, bab ya ini ada. Kita memfitnah Syekh Muhammad Wahab. Fitnah kat mana tu? Boleh tunjuk fitnah Ni mana? bahaya. Islam melarang kita memfitnah, tapi tak tahulah. Yalah, Orang apa yang buat kami juga. fitnah? Banggang betul lah korang ni semua ni. Tak tahulah nak kata apa lah. Jangan kata begitu. Memang banggang Tak lah. baik. Saya hari-hari buat kerja Wahabi. Tak, sekarang kena begini. ilmiah lah. Fitnah. Sekarang begini, betul tak apa yang saya kata? Sudahlah. bahwa Pergi lah. Buat Ustaz-ustaz kerja kamu lain. Cari-cari rezeki orang Allah baca Ta'ala pagi-pagi ni. kamu masalahnya cakap tak pakai akal. Bodoh. Kebenaran, bukan buat kerja lain. Kita nak buat Alhamdulillah. Ke orang aja. kalau awak tak suka dengan apa yang Jangan nangis Kerja bang. lain. awak bentangkan, mana Jangan nangis, Mak. hujahnya, mana bukti-buktinya. Jangan ganggu bawa. Semata-mata nak memfitnah Syekh Muhammad Wahab saja. Tak, betul Apa mana fitnah? Tak masalah. Bahawa bin Abdul Wahab banyak membunuh orang. Tak tahulah. Di mana Itulah fitnahnya? korang. Kau nak fitnah hari-hari pun tak ada. Sekarang ni Tak kisah. kita mensyarahkan kitab Muhammad bin Wahab, bukan cerita pasal Muhammad bin Tak Wahab. macam lah. Kalau kau. kamu tak tahu apa ujung pangkal, maknanya kamu lah tunjukkan kejahilan kamu tu. Kalau kamu tak boleh datangkan dengan ilmiah, kamu nak tuduh itu fitnah, itu bid'ah. Itu kesalahan daripada diri kamu. Dah lari lah. Dia naik itu semata-mata nak maki saja. Dia kata kita ni fitnah lah, bodoh lah, bangang lah, tak habis hari-hari sebut Wahabi. Cuba buktikan di mana fitnah. Macam saya naik dalam room Wahabi, saya buktikan yang orang tu fitnah. Saya tunjukkan video yang orang kata tawaf di Tarim tu. Saya buktikan yang itu fitnah. Macam abang Ayat Lim ni dia naik, dia kata kita fitnah tapi tak dibuktikan yang kita ni fitnah. Jadi macam mana kita nak kita nak bertaamul dengan kata-kata kamu tu? Kalau betul kami Naikkan lagi fitnah, tu, dia ada kat bawah tu. Naikkan lagi tu. Biarkan dia memaki. kalau benar Dia orang betul Kalau benar ikut kan- manhaj salaf. kalau benar kami ni fitnah, naik atas buktikan yang kami ni fitnah. Kalau terbukti yang kami ni fitnah, kami akan minta maaf. Betul. Kami akan bertaubat. Betul. Jadi Sila Dr. NF. Pak Jinggot ya. Kita melihat sendiri ya bahwa
apa yang mereka sudah buat, kita katakan mereka marah. Ya, kita kan tidak menemui satu atau dua. Sedikit masalah saja terus dikatakan sedikit dia kena dikatakan. Ini kan betul ya. Terus mereka tidak paham, dia naik marah-marah padahal itu hakiki. Hakikatnya mereka kan seperti itu. Nan kata tak ada. Nan. Oh Nan, kau dengar ni Nan, yang kau cakap itu lebih daripada pergi tarik daripada pergi Las Vegas. Macam mana ni Tengku? Depa umrah dekat Tarim ni. Nan kata tak ada. Nan. Tu baru fitnah. Bila yang kita kata kita umrah di Tarim. Macam Ustaz Lan cakap lah tadi, dia orang ni mengubah-ubah keadaan pada satu perkataan, mengkeji ni satu amalan. Dia macam kalau ziarah di Tarim tu ada, ziarah di Tarim tu memang ada. Program taklimat yang dia orang kata khusus haji di Tarim tu sebenarnya itu taklimat ziarah di Tarim, bukannya khusus haji. Ziarah ni bukan di Tarim je, ziarah di kubur Nabi pun ada, ziarah di Taif pun ada, ziarah di Mesir pun ada, ziarah di Turki, di Istanbul pun ada. Ziarah tu bukanlah umrah. Janganlah bebal sangat. Ziarah tu bukan umrah. Dia lagi suka ni ziarah ke USA, Las Vegas. Lepas umrah pergi Las Vegas. Rasa kena panggil Johnny. Ziarah di Tarim memang ada. Ziarah di Tarim tu memang ada. Tapi ziarah tu bukanlah umrah. Umrah hanya yang terbaru itu Ustadz Wahabi Indonesia itu ziarah ke tembok ratapan di Israel itu. Ustadz Syafiq Reza Basalama. Ya. Itu beliau itu ziarah ke tembok ratapan di Israel, di Yerusalem. Dia buat apa itu ada videonya. Bagaimana dia boleh masuk? Bagaimana dia boleh masuk? Dia dibikin konten bahwa inilah tembok ratapan kaum Yahudi gitu katanya. Oh, dia nak tarik view dah tu, publicity. Tapi saya nggak tahu itu apakah itu di Yerusalem atau di tempat yang lain, saya nggak tahu ya. Tapi disitulah captionnya bilangnya seperti itu, apa namanya? Tembok ratapan. Ini tembok ratapan Yahudi begitu. Coba dicari Ustadz Syafiq Reza Basalama. Ada kami sudah melihat. Tapi begini ya, Ustadz Pak Jenggot ya. Apa yang membuat mereka cepat naik angin ya? Membuat mereka tidak bisa diskusi dengan santai, berujar dengan santai. Itu seperti apa? Jadi jangankan mereka yang taklim mingguan ya Pak Abata. Saya yang pondok, yang mulazamah ya pada para kibar mereka, kemudian sempat ke Masjid Nabawi untuk belajar ke Syekh kibar mereka, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, Mufti Saudi ya ini ya. Saya pernah belajar ke sana. Dalam keadaan seperti itu pun saya ini merasa ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Aswaja dari kalangan Asy'ari itu saya itu kayak kosong gitu. Saya seperti nggak ada ilmu gitu, sama sekali nggak ada ilmu. Maka kalau sebenarnya Wahabi ini yang cuman modal YouTube, ini sebenarnya mereka itu kalau tahu diri gitu ya, tahu kapasitas mereka itu akan rujuk seperti saya sebenarnya. Karena apa? Karena yang mereka dapatkan itu tidak ada seujung jari saja daripada yang mereka hadapi itu, orang-orang yang mereka hadapi itu ilmunya jauh di atas mereka begitu. Dari pemahaman bahasa Arab, dari pemahaman Al-Quran, dari pemahaman ilmu hadis. Ini yang kita hadapi diskusi di room-room itu, di live itu adalah orang-orang yang jauh di atas kita. Saya 23 tahun di Wahabi, belajar di ulama besar mereka, mulazamah di depan ustadz kibar mereka. Saya ketika ada di live di room itu kayak orang awam gitu, saya merasa. Banyak hal baru yang saya dapatkan. Lah karena hidayah Allah saya bisa rujuk kepada kebenaran begitu.
Lah, kalau mereka mudah marah karena mereka tidak ada isinya, Pak. Seperti saya dulu, pokoknya ini harga mati. Ini doktrin yang harus saya terima dan harus saya pertahankan. Begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mereka adalah mendoakan mereka dapat hidayah. Tidak bisa mereka diajak untuk diskusi, itu tidak bisa. Sudahan. Karena ya bisanya mereka ketika kita menjelaskan hujah, mereka akan ngomong Allahu yahdik gitu. jadi itu sepertinya saya dulu malu, Pak. Saya dulu di Facebook ini, sebelum live ini di TikTok ini kan saya di Facebook. Saya dulu malu ketika para Asy'ariyah ini turun gunung. Kan dulu itu Asy'ariyah diem ya. Dituduh begini, dituduh begitu diem. 2010 saya mulai di Facebook itu diem. Saya mulai membongkar, saya masih di Wahabi, tapi saya membongkar kerusakan sekte Wahabi Lukmani namanya di Jember itu. Lah di situ tuh belum ada Asy'ariyah yang turun sama sekali, tidak ada yang membantah. Begitu. Dibiarkan aja ini Wahabi terus menuduh Asy'ariyah begini dan begitu, dibiarkan terus. Asy'ariyah sebagai kelompok sesat, Asy'ariyah memiliki prinsip ini, prinsip itu, yang itu semuanya dusta. Akhirnya saya tahu itu dusta akhirnya di akhir-akhir ini. Kan begitu. Dulu dibiarkan, Pak, itu sampai berkembang kemana-mana akhirnya. Lah ketika membesar itu, ya ini ustadz Asy'ariyah turun gunung. Ya, masuk kepada di YouTube untuk membantah, di TikTok, termasuk di Facebook waktu itu mengadakan diskusi langsung dengan para Hanabilah ini, yang ngaku Hanabilah ya. Mereka mengaku Hanabilah, padahal mereka Wahabi, bukan Hanabilah. Mereka Wahabi. Dan mereka itu di berbagai front diskusi kalah telak. Ini Pak Abata. Saya melihat itu. Dan ya Allah, kasihan mereka akhirnya mengaku Hanabilah sampai akhirnya. Mereka bertauriyah, Pak. Mereka bukan Hanabilah. Mereka sampai mengaku Hanabilah akhirnya. Dan mereka memilih tawakuf. Mereka memilih untuk tafwid akhirnya. Banyak yang memilih tafwid akhirnya di front-front itu. Begitu. Karena penjelasan ustadz-ustadz dari Asy'ariyah itu. Begitu loh. Jadi kalau Anda menemui Wahabi-Wahabi yang di room-room kemudian mereka itu hanya bisa marah, mudah panas, ya sumbu pendek lah kalau dalam bahasa Surabayanya itu ya. Surabaya, saya asal Surabaya. Jadi kalau mereka itu mudah marah, sedikit-sedikit Allahu yahdik, yaitu dimaklumi saja, mereka kosong, Pak. Mereka nggak punya apa-apa, begitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi apakah selama ini selepas Bapak rujuk ke Ahmadiyah, ini apakah mereka tidak mengancam atau memaki-maki jenengan, Pak? Itu alamiah. Itu alamiah. Jadi hal yang seperti itu pasti akan terjadi. Dulu waktu saya keluar dari sekte Lukmani dalam kubu Wahabi saja, saya diancam pembunuhan waktu itu. Saya diancam dengan pembunuhan waktu keluar dari sekte Lukmani ya, di dalam Wahabi sendiri itu. Bahkan masih sama Wahabi nih. Saya Wahabi waktu itu keluar dari Lukmani, saya ke Syekh Yahya Al-Hajuri. Kelompoknya Syekh Yahya Al-Hajuri. Itu saja saya ketika membongkar kesesatan mereka yang ada di markas mereka, saya diancam pembunuhan. Bahkan mobil saya nggak menuduh mereka sih ya. Ada kecelakaan yaitu di Ketapel, mobil saya sampai pecah kacanya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalaupun sekarang saya diancam lagi ketika saya keluar dari Wahabi, ya itu sebuah hal yang alamiah. Itu saya melihat seperti itu. Wajar lah, Pak. Itu saya melihat wajar. Kalau memang mereka sampai memaki-maki saya, itu banyak sekali. Setiap hari makian itu pasti akan saya terima itu. Dan itu sudah biasa saya dengan mereka, karena mereka sepertinya memang tarbiyah kan begini. Kalau dulu, bukan dulu sih ya, kalau selama di Wahabi yang kelompok Lukmani dulu itu, kajian kebun binatang itu umum, Pak. Tiap hari itu, kalau kajian itu isinya kebun binatang itu umum. Maksudnya, mulai dari lebih baik saya bertetangga dengan kera dan babi, ya. Mereka itu lebih jelek daripada anjing-anjing neraka. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Seperti itu ya. Jadi istilah-istilah itu, ya ini kan mereka itu punya kaidah. Lebih baik kita itu bertetangga dengan kera dan babi daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah, kan itu mereka. Kemudian mereka menjuluki Khawarij sebagai anjing-anjing neraka. Lah ini mereka berinovasi, Pak, dari sini. Ada yang kemudian seperti kecoa, jangkrik dan sebagainya. Jadi itulah. Mereka itu seperti itu, tarbiyah mereka kepada mad'unya itu seperti itu. Jadi wajar kalau ini lebih mending ya ketika ada Ustadz Firanda itu masuk,
Ketika Ustadz Syafiq itu masuk, itu lebih mending sekarang itu. Lebih termoderasi daripada ketika saya dulu. Saya membandingkannya sudah lebih termoderasi. Ya cuman ngeyelnya masih ada. Ngeyel dan memvonis ahlul bid'ah, syiah itu masih. Dan ini memang lebih buruk daripada itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, kadang-kadang saya kalau dimaki pun saya tinggal bilang Allah Yahdi. Pak Ahmad. Surya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Bib. Ya. Pak Ahmad, saya mau tanya Ustaz Ahmad. Betul nggak kalau di kelompok sekte Wahabi ini, kalau ada anggotanya yang tidak hadir satu kajian atau 2 kali kajian itu biasa ditazir, dipulaukan, dimaki-maki? Ada tahapan-tahapan untuk tahdir. Oh, ada tahapan. Jadi ya, jadi kalau hari ini nggak kelihatan datang gitu kan, mereka itu punya mereka menuduh jamaah tabligh memiliki metode dakwah yang bid'ah, yaitu huruf dan yang lainnya. Tapi mereka juga punya sebenarnya. Mereka punya daurah tahunan, mereka punya kajian keliling, pindah-pindah ke rumah. Mereka punya taklim ba'da maghrib, kan mereka sama sebenarnya punya metode seperti itu. Kalau kita nggak muncul di salah satu event itu, ya nggak kelihatan gitu, kita itu sudah digibahi yang pertama itu. Sebelum tahdir, digibahi dulu. Digibahi sampai akhirnya nanti ketika ada kesalahan kita yang terlihat mata mereka, muncullah itu tahdir itu. Seperti itu. Baik. Inilah yang mengapa banyak daripada kalangan Wahabi yang apabila mereka tuh melihat ada kebenaran di dalam aswaja ataupun mereka melihat keburukan dalam sekte mereka mau pindah tuh mereka takut mikir-mikir 2-3 kali. Bahkan seperti yang saya dengar tadi Ustaz Ahmad sempat diancam untuk dibunuh, betul. Iya, itu waktu membahas sekte. Pertimbangan mereka begini. Takut dipulaukan, takut digibahin, takut ditahzir, bahkan takut dibunuh. Oh iya, serem juga, mereka punya alirannya serem juga ya, keras juga ya. Serem sekali. Kita di sana itu ditahdir oleh ustadz kibarnya saja sudah serasa tidak hidup di dunia, Sudan. Karena ancamannya ustadz kibar mereka itu adalah waliullah. Ada yang di Jember itu waliullah. Jadi barang siapa yang memusuhi waliullah, dia akan dimusuhi Allah. Dan langit dan bumi ini adalah milik Allah. Mau kemana kamu kalau dimusuhi Allah? Lain ancaman itu yang diberikan kepada mereka. Jadi setidaknya itu bahkan istri-istri kita nggak boleh mendekati kita. Karena istri kita itu nanti sudah mulai upaya dipisahkan waktu itu. Saya tahun 2007 saya ditahdir oleh ustadz kibar mereka. Istri saya itu sudah mulai dipisahkan dengan saya. Itu yang terjadi. Dan alhamdulillah istri saya setia sama saya, akhirnya gagal upaya mereka. Contoh mereka itu memisahkan dengan istri saya. Istri saya itu dikasih syubhat-syubhat. Kamu itu tidak sama dengan suamimu. Kamu itu masih ahlu sunnah. Kamu itu masih salafi. Suamimu itu berbeda sudah dengan kamu. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian mereka itu mengganggu istri saya seakan-akan itu mereka ya. Ada satu orang yang banyak. Mereka itu mengganggu istri saya itu dengan SMS. Waktu itu masih SMS di Indonesia ya. Adanya SMS bahwa saya itu berhubungan dengan perempuan lain yang namanya Marlina itu. Allahu Rabbi. Ya. Jadi seperti itu sampai dibuat cerita seperti itu. Untungnya istri saya nanya, tidak langsung cemburu kemudian kabur gitu, enggak. Bahkan banyak kejadian itu kalau suaminya sudah beda ustadz, ya kan dulunya sama-sama Wahabi. Yeah. Kalau ustadz di Wahabi ini bertengkar, berpisah gitu ya, tidak satu kubu, maka kalau suaminya ini masih sudah berpindah ustadz dan istrinya masih di ustadz yang lama gitu ya, maka istrinya ini akan dijemput untuk pergi dari rumah itu. Ini pernah kejadian ini di Solo, kejadiannya di Solo, di Boyolali. Ini salah satu teman saya di Solo. Itu satunya masih sekte Lukmani, satunya lagi sekte RMS, sektenya Ustadz Dzulkarnain. Ya, di sini itu terjadi kan sudah berpisah ya mereka. Istri itu masih menghendaki suaminya itu sudahlah nggak usah gabung dengan Ustadz Dzulkarnain. Suaminya karena butuh uang, dia harus bekerja. Pekerjaannya sebagai kuli bangunan, tukang kayu, tukang batu. Jadi karena tidak ada sepi kerjaan, adanya kerjaan nempel poster daurah. Begitu. Adanya kerjaan nempel poster daurah. Ya, daurahnya Ustadz Dzulkarnain.
Maka kerjaan itu diambil sama si suami. Istrinya tahu itu. Kemudian istrinya sudah marah, ya. Nempel dakwah itu kan nggak lama, cuma sehari tok kerja selesai nempel. Setelah itu besoknya si suami kerja tukang lagi. Ya, ketika suaminya pulang ke rumah, waktu lapar itu ya, waktu siang istirahat makan siang itu nggak ada makanan, istrinya itu sudah nggak ada di rumah, bersama anak-anak sudah kosong rumah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu Yai akhirnya Ahmad, bercerai ini mereka. pernah Ya. terjadi, Yai Ahmad, ini pernah terjadi dalam salah satu orang di grup kita, di grup Yai Ali Mahsun, itu pernah curhat di situ bahwa dia itu ditinggal istrinya gara-gara dipengaruhi oleh orang-orang dari apa kajian-kajian tersebut, dari sekte-sekte Wahabi tersebut. Subhanallah, subhanallah. Sampai bercerai. Kalau nggak salah namanya Herman. Kalau nggak salah namanya Herman. Dia mengadu ada. Jadi sampai sebegitunya, walaupun beda ustadz, itu mereka dipengaruhi, dipisahkan dengan istrinya. Oh iya, Ya, dari walaupun beda ustadz, Kalimantan. bukan beda sekte, ya, masih di dalam Wahabi. Berarti Wahabi banyak pecahannya juga ya. Dari Iya, benar. Kalimantan Herman itu dulu, Bin. Dia Herman kan? Nah, dari Kalimantan itu. Oh iya, Herman. Dia tuh curhat tuh diketik di typing bahwa dirinya tuh Naik itu, Bin. Sempat istrinya naik itu, Bin. dipengaruhi. Sempat naik itu. Dia sempat naik kan, sempat curhat ya, sempat ngomong dia kan. Padahal kalau di zaman Nabi dulu, walaupun suaminya masih musyrik, adakah Nabi buat begitu? Mana ada Nabi aja gitu. Ah. Allah. Ini mereka ini kelompok-kelompok Wahabi ini menganggap Aswaja ini sebagai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dan tadi video yang Anda dengar, video tentang Subhat Tarim atau Khurafat Tarim, itu mereka menghalalkan darah dari yang saya tangkap lah. Walaupun tidak mendengar sebelumnya kan dipotong tuh ya, terpotong, sempat direkam. Itu gara-gara tawaf di kuburan. Gara-gara tawaf di kuburan. Itu kan tajuknya kan awalnya itu tema yang diangkat tuh tawaf di kuburan, tuduhan-tuduhan mereka ya. Mereka membuat tuduhan-tuduhan sendiri, lalu mereka mengklaim kita ini musyrikin dan mereka mentahzir, menghukumi kita ini sebagai orang-orang musyrikin, harus dihalalkan darahnya, ditumpahkan darahnya. Itu seperti itu. Dan kalau kita lihat nih Yai Ahmad ini sebelah kiri ini ada tulisan ketika gurunya Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi itu menegur dia agar tuh tinggal dibaca tuh, ada tuh tulisannya, boleh dibaca secara bahasa Arab. Boleh Beliau bukan? Hah? Syekh Sulaiman itu adiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan. Ini Muhammad Sulaiman Al-Qurdi gurunya. Kalau gurunya. abangnya beliau Sulaiman bin Abdul Wahab. Oh iya, ini gurunya ada yang tinggal di Madinah. Gurunya tinggal di Madinah bernama Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Itu menegur dia agar engkau menjaga lisanmu dari mengkafirkan As-Sawadul A'zam. Itu ada tulisan dia. Kalau nak baca terjemahannya, saya udah terjemahkan sebentar. Nah nih, siapa yang boleh baca terjemahannya, sila boleh baca terjemahannya, tuh ada terjemahannya. Jadi dia kata, awak ini, kata gurunya nih, kamu ini sudah menyelisihi As-Sawadul A'zam. Sesungguhnya setan itu atau sesungguhnya serigala itu akan memakan domba-domba yang bersendirian jauh dari kelompok ramai. Dan engkau ini sudah menentang umat As-Sawadul A'zam, golongan yang As-Sawadul A'zam, mayoriti. Maka penisbahan kekufuran atau kafir itu lebih dekat kepada Anda ketimbang As-Sawadul A'zam. Gurunya sendiri yang cakap macam itu. Artinya nisbah antum mengkafirkan As-Sawadul A'zam itu tak benar, itu salah. Justru nisbah itu lebih dekat kepada dirimu sendiri karena kamu menyelisih As-Sawadul A'zam. Ini kata gurunya. Nah, lepas itu bagaimana kota Mekah ditaklukkan oleh dia. Ini cara-caranya ada di dalam kitab sebenarnya. Ini penaklukan kota Mekah. Jadi Mekah ini dikepung oleh mereka, kaum Wahabi dengan pasukannya, tentaranya. Dikepung, semua bahan makanan menuju Mekah diblokir, diblokade. Terus segala macam penjuru, orang yang mau masuk ke Mekah dan mau keluar ke Mekah nggak bisa. Di-cut sama dia jalan semua di-cut, dikepung dari segala penjuru,
selama beberapa bulan, hinggalah mereka penduduk kota Mekah saking tidak ada bahan makanan, mereka terpaksa memakan anjing. Coba tengok tuh baris keempat ke kelima tuh dari atas, ada tulisan kilab. Ya'kulunal kilab. Mereka tuh penduduk ahli Mekah sampai terpaksa memakan anjing karena tidak adanya bahan makanan dan juga mahalnya bahan makanan ketika itu di sana. Akhirnya Amir Mekah terpaksalah dia keluar dari Mekah, membuat perjanjian dengan mereka yang sedang mengkempung di luar kota Mekah, membuat perjanjian, bersetuju dengan syarat-syarat bahwa Mekah ini harus pindah, dia punya kepemimpinan dilimpahkan kepada mereka. Nah, inilah bagaimana Mekah ini ditaklukkan oleh mereka tuh begitu, dengan cara begitu. Jadi kalau mereka klaim-klaim, Wahabi ini klaim-klaim bahwa dua kota suci Mekah Allah amanahkan kepada mereka, itu salah. Ini mereka menguasai kota Mekah dengan cara-cara yang sangat biadab. Itu Mekah, belum lagi nanti Madinah. Madinah itu banyak terjadi pemerkosaan ketika mereka menguasai kota Madinah. Perempuan-perempuan banyak dilecehkan. Itu banyak, nanti ada sejarahnya. Ini di dalam kitab yang saya sedang terjemahkan, insya Allah. Kashfu Syubhat lah, Bik. Kan? Bukan. Oh, Nanti bukan. dia akan datang, kita akan buat, insya Allah. Kashfu Syubhat dengan Ad-Durrah Rusaniyah di Ajwibah An-Najdiyah. Nanti kita akan buat juga semua. Jap, kita ada tu saudara apa tu? Jalut. Silakan bang. Tadi naik dah lama tu. Silakan. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni mendengar saya. Ya. Lanjut. Oh, Yai Ahmad. Yai Ahmad waktu itu mau jual kitab apa judulnya? Nya Daulah, Sirah Daulah. Di situ diceritakan di buku edisinya itu tulisannya Syekh siapa ya? Kok lali? Kok lupa? Syekh Ali Muhammad As-Salafi. Itu ini Wahabi ya? Syekh Ali ini Wahabi. Tapi beliau juga menulis bahwa penaklukan Hasimiyah itu juga dengan peperangan, begitu. Jadi sebenarnya Yai Abu Yaina ini yang disampaikan itu disetujui oleh Wahabi, begitu. Bahwa mereka itu mengakui bahwa penaklukan Hasimiyah di Hijaz itu dengan cara peperangan dan diplomasi, begitu. Lalu apa lagi ya? Itu ya di buku itu, di buku yang saya jual itu ada di situ. Itu mengungkap tentang berdirinya kerajaan Saudi nggak? Menyingkap Iya. nggak? Jadi Menyingkap juga, ya? di buku yang jilid ini, jilid Daulah Utsmaniyah, di Daulah Utsmaniyah. Jadi sedikit kok pembahasan tentang pendirian Saudi Arabia itu sedikit. Jadi awalnya Diriyah itu kan, di Diriyah ini versi Wahabi ya. Jadi tapi ada versi Wahabi yang apa? Jadi Wahabi itu beberapa versi untuk pendirian di Saudi Arabia ini. Jadi ada Wahabi yang mensucikan dakwah Wahabiyah, ada yang Wahabi yang objektif, begitu. Yang objektif ini seperti Syekh Ali ini itu akhirnya ditahdir oleh Wahabi yang mencoba untuk mensucikan diri ini, gitu. Jadi Syekh Ali ini termasuk ulama yang ditahdir oleh mereka, begitu. Ini sama-sama Wahabi padahal. Jadi kalau menurut Syekh Ali ini, menurut teks sejarahnya, dulu Diriyah itu Abdullah As-Su'ud itu sudah mulai kerjasama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian diikuti oleh keturunannya, dia itu menaklukkan daerah sekitar Diriyah, yaitu daerah Najd yang sekarang Riyadh, sampai meluas saat Daulah Utsmaniyah itu dalam Peperangan. Kemunduran, begitu. Peperangan salib. Iya, peperangan. Nah, kemudian mereka mendekati Hijaz itu saat apa namanya?
kok lupa ya. Jadi itu kan akhirnya ya mereka menguasai Hijaz lah dengan cara peperangan itu kan. Daulah Utsmaniyah itu mengirimkan pasukan untuk menghancurkan pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dan kalah. Hijaz kembali ke Daulah Utsmaniyah. Gitu. Ya, itu tapi sayangnya di beberapa front Perang Dunia Pertama itu Utsmaniyah mengalami kekalahan yang telak dari sekutu Inggris dan teman-temannya, sehingga pasukan yang ada di Hijaz ditarik mundur. Begitu. Saat Utsmani ini merebut Hijaz, itu sudah keturunan Suud sudah dibantai, sudah dibunuh sama Utsmani ini. Itu. Tinggallah anak-anak kecilnya saja. Nah, dari anak-anak kecilnya inilah ya, kemudian pergi kan si Utsmani kan pergi dari mana? Dari Hijaz karena pasukannya ditarik mundur kan untuk Perang Dunia Pertama. Lah, kekosongan kekuasaan ini dipakai oleh Wahabiyah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Suud untuk mengembangkan kekuasaannya lagi seperti itu. Itu cerita Syekh Ali As-Salabi tadi itu. Ya, kalau cerita itu betul, sudah umum Ustaz. ya cerita itu. Betul Ustaz. Itu pertama Muhammad bin Abdul Wahab itu dibantu oleh Muhammad ibn Saud. Abdullah Saud, anaknya Muhammad. Anaknya itu Anaknya namanya Muhammad. Jadi Abdul Aziz namanya. Anaknya Muhammad Abdul Aziz. Jadi Ya. Abdul dulu mbahnya, kemudian Muhammad kemudian Abdul Aziz. Abdul Aziz ini adalah pendiri Saudi modern. Iya. Iya. Abdul Aziz ini yang mulai membuka lombong-lombong minyak, sumur-sumur minyak ketika itu. Iya benar. Itu setelah Perang Dunia Pertama itu. Iya, setelah selesai, setelah runtuh Utsmaniyah, Runtuhnya Utsmaniyah. Nah. Tapi memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini panjang umurnya ya. Jadi menemui Abdullah, menemui Muhammad, sampai menemui Abdul Aziz begitu. Abdul Aziz. Dia 90 tahun lebih, hampir mau 100. Oh iya. Hampir mau 100 dia, hampir mau 1 abad, 96 Iya. gitu kira-kira. Iya, jadi menemui 3 keturunan Suud. Gitu. Sampai kemudian anak turunannya sampai hari ini menjadi mufti Saudi, kecuali Syekh bin Baz. Jadi mufti Saudi itu keturunan Al-Syekh, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya mereka semuanya bergerak Al-Syekh. Kecuali tahun kemarin, tahun 2000 berapa itu sebelum Syekh bin Baz meninggal, itu masih dipegang Syekh bin Baz, mufti amnya, mufti am Saudi. Tapi Bimbas juga masih dalam golongan keluarga At-Tamimi, Pak Yai Ahmad. Walaupun bukan dari dari Abdul Wahab, tapi dia masih dalam golongan At-Tamimi. At-Tamimi, keluarga ibunya. Kalau Utsaimin masih At-Tamimi kalau tidak salah. Dia masih satu golongan. At-Tamimi bener. At-Tamimi betul. Kalau Bimbasnya masih dalam golongan keluarga ibunya At-Tamimi. Jadi masih dalam keluarga garis kabilah Muhammad bin Abdul Wahab semua. Semuanya. Iya. Insyaallah ya, ini ilmu baru ini. Coba saya mau tanya ini Pak Jenggot ya. Mengapa perkataan bin Baz, perkataan Syekh Utsaimin itu mereka pegang kuat-kuat ya, sehingga didatangkan hujah oleh ulama-ulama yang sekali berimam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, mereka tidak gentar, maksudnya tidak goyah. Apa yang membuat mereka seperti itu ya? Karena mereka mendapatkan doktrin bahwa lebih baik kalian bodoh daripada kalian sesat. Jadi apa yang datang dari manhaj salaf itu adalah kebenaran, dan yang selainnya itu adalah syubhat, begitu. Jadi walaupun kita gedor dengan hujah sekalipun, kalau tidak itu berasal dengan sanad manhaj salaf atau Wahabi, pasti mereka akan tolak karena itu doktrinnya seperti itu. Iya, karena kita melihat ya, tidak di Indonesia, tidak di Malaysia, pembesar mereka saling tahzir itu sudah biasa. Kalau misalkan di Aswaja ya, misalkan Abu Yainah ya mengambil ijtihad orang lain, terus saya berijtihad lain, itu kan biasa kalau di Aswaja. Karena di Aswaja itu ada prinsip bahwa ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Nah, maka
Yang kita dapati ya, kalau mereka itu ya ustadznya berbeda pandangan sedikit saja itu kan terus tahjir. Padahal mereka juga mengamalkan kalam-kalam ulama yang lain kan seperti itu ya. Ini tergantung daya kepentingannya. Jadi saya melihat Wahabi di Indonesia itu masih di generasi awal di tahun 2007-an itu ya. Kalau sekarang kan sudah ada modernisasi ya. Dulu itu, dan mereka sudah jadi kibarnya mereka kan sekarang. Itu berbeda pendapat, kalau itu sesama teman, begitu, maka itu namanya khilafiyah ijtihadiyah. Jadi boleh kalau sama teman. Kalau sudah beda kubu, begitu, misal kubu Turatsi, itu berbeda secara fikih, dalam hal fikih apapun besar itu. Masalah makan buaya itu jadi besar. Ya, begitu. Bahkan hukum biawak itu jadi besar. Jadi itu. Jadi hukum-hukum fikih yang harusnya bisa selesai dengan rujuk kepada kitab-kitab ulama salaf, mereka nggak bisa. Karena sesama Wahabi pun kalau sudah berbeda kubu, mereka akan berperang. Seperti itu. Jadi itu menjadi celah bagi musuhnya untuk menyerang begitu ketika berbeda pendapat masalah fikih itu. Jadi seperti itu. Memang ada yang menghalalkan buaya atau yang mengharamkan buaya di Wahabi itu, atau ada perbedaan pandangan tentang halal haramnya buaya? Iya ada. Jadi mereka yang menghalalkan buaya itu yang modern-modern itu, yang modern-modern. Jadi mereka yang baru datang dari Saudi itu ya, Ustadz Syafiq itu menghalalkan buaya dan bahkan secara apa ya, secara vulgar gitu, menampilkan makan sate buayanya secara vulgar gitu. Jadi bukan hanya sekedar berbeda pendapat di teks saja, bukan di tulisan saja, tapi dengan amaliyah gitu untuk menunjukkan bahwa dia membolehkan makan buaya begitu. Lah itu banyak rame itu di kalangan Wahabi sendiri rame bahwa ada yang menjadikan, kan ada yang mazhab Syafi'i juga toh. Lah itu yang rame itu yang mazhab Syafi'i. Yang condong kepada mazhab Syafi'i. Wahabi yang condong kepada mazhab Syafi'i rame begitu. Nah, seperti itu. Ustaz Ahmad, ya? Ahmad. Wahabi yang bermadzhab Syafi'i ada ya? Bahkan ya ini Wahabi yang bermadzhab Syafi'i, bahkan di sini masjidnya namanya Imam Syafi'i, Pak. Kemudian di Jember itu ada namanya STDI Imam Syafi'i. Jadi mereka ini memang menjadikan Imam Syafi'i itu sebagai tebeng, sebagai perisai, begitu. Topeng ya, topeng juga bisa, seperti topeng. Untuk agar ya tauriyah lah Pak, tauriyah ya atau takiyah ya, seperti itu. Takiyah kalau di Aswaja. Jadi mereka ini bahkan ya Ustadz Firanda baru datang itu, mereka ini safari, Ustadz safari untuk daurah matan Abu Suja fikih Syafi'iyah. Jadi keliling itu daurah, di mana-mana itu daurah matan Abu Suja. Oh masya Allah, wah sudah jelas-jelas kan deklarasi saya adalah Syafi'iyah kan begitu loh Pak, begitu. Tapi ketika dirunut ke dalam, enggak, bukan Syafi'iyah sebenarnya. Ya, padahal gini ya, kalau mereka mau mengkaji apa Abu Suja ya, yang itu kan matan ya. Kalau mau mengambil sarahnya, itu mereka terkena sendiri karena di bab rida dan bab persaksian itu kan mewajibkan bahwa adanya akidah yang selamat. Akidah yang selamat itu apa? Yang tidak tatsim. Maka orang-orang yang tatsim itu tidak sah untuk menjadi saksi. Itu kalau di Sarah Ibnu Suja ya, Fathul Qoribnya ya. Padahal Wahabi kalau mau mengkaji seperti itu ya mereka tidak lepas. Ya istilahnya ya betul kalau Wahabi itu sedang takiyah. Karena begini ya Pak ya, kalau Wahabi tidak mau mengaji matan Abu Suja atau Fathul Qorib takrib ya, mereka itu kebingungan membedakan dalam sholat itu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnah. Mereka tidak bisa membedakan itu. Jadi dalam wudu, dalam sholat itu Wahabi tidak tahu itu mana yang sunnah, mana yang rukun. Semua Wahabi boleh katakan tidak tahu. Betul ya Pak ya? Iya benar. Mereka itu dalam masalah itu, dalam masalah fikih, kitab mereka itu kitab serapan Pak, kitab ringkasan. Kalau kita yang di pondok itu kan kita belajar langsung di Bulughul Maram.
Umdatul Ahkam, itu Taysiril Alam. Nah, kitab-kitab seperti itu, tapi awamnya itu Al-Wajiz, Pak. Begitu. Itu pun sudah ditarjih sama ustadznya masing-masing. Tergantung selera ustadznya mentarjihnya seperti apa. Bahkan kitab-kitab praktis seperti sifat sholat Nabi itu bagi para otodidak Wahabi yang jumlahnya mayoritas itu adalah buku yang dominan, Pak. Itu kitab sucinya Wahabi itu, Pak. maaf berlebihan saya ngomong ya. Jadi ya seperti itulah. Betul, Pak. Sifat wudu Nabi Syekh Albani, sifat sholat Nabi Syekh Albani. Ini kitab-kitab yang dimuliakan luar biasa oleh mereka, yang isinya full tarjih ini di sini. Nah, inilah. Jadi mereka itu nggak concern di madhab dan di fikih. Jadi ketika Anda membahas madhab dan fikih itu langsung ditolak oleh mereka karena kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, begitu. Iya. Kan kemarin pernah naik ya Pak ya, namanya Yulianto. Jadi selepas naik bincang-bincang tentang bid'ah, lalu saya tanya, Pak jangan ke dalam Pak, saya ambilkan contoh yang sedikit saja. Apa yang menjadi rukun dalam wudhu, ya, gitu kan. Terus dia sebutkan, yang pertama menyingkirkan lengan baju, mencuci tangan, membaca bismillah, kumur-kumur. Lah ini kan tidak masuk rukun. Iya. Jadi saya tanya, kamu belajar itu di mana? Di sifat sholat Nabi gitu ya. Lah terus Sifat yang wudu mana Nabi. yang rukun? Sifat wudhu Nabi. Yang mana yang rukun, mana yang sunnah? Dia tidak tahu. Karena di situ ada memang tidak seperti dibahas itu. ya. Tidak dibahas ya. Mana yang dibahas. rukun, mana yang sunnah tidak dibahas ya. Tidak dibahas. Jadi itulah perbedaan metodologi dalam pemahaman fikihnya. Jadi Syekh Albani itu kan menjadi mujaddid fi hadal ashr, kata itu. Jadi di masa sekarang itu mujaddidnya itu Syekh Albani, begitu. Apa pakai hitam kenapa? Sama kan semua. Kenapa Pak Ejat? Jadi begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara syarat sah, rukun, wajib ataupun sunnah itu tidak didefinisikan. Jadi mereka melakukan itu di dalam sifat wudhu Nabi atau sifat sholat Nabi itu isinya itu buku saya itu ada di maktabah saya yang di Solo. Ini tinggal buku-buku yang di Mojokerto nggak ada di sini. Ini buku-buku baru. Kalau di Solo itu masa saya di Wahabi itu di sifat sholat Nabi itu hanya amalan awal gitu. Di sini kita hadirkan niat gitu untuk wudhu gitu ya. Dalilnya begini, kita hadirkan niat gitu. Kemudian tasmiyah baca basmalah. Itu di sana dihukumi sebagai rukun itu tasmiyah dalam wudhu. Kemudian mereka bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah ya, bismillah. Kemudian setelah itu kok saya banyak lupa ya. Tidak ada dibedakan antara rukun, syarat sah, wajib ataupun sunnah, tidak ada di sana pembedaannya. Makanya kalau Ahmad, saya potong, saya potong. Saya pernah dengar perkataan daripada Ustadz Hakim Abdad kalau tidak salah ya. Dia mengatakan bahwa baca doa makan itu Robbana atina Robbighfir Allahumma barik lana wa qina adzabannar itu bid'ah karena Nabi tidak menyebutkan itu. Dan metode mereka bid'ah itu kan cuma satu, yaitu di neraka sesat. Dan yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim pun bid'ah karena Nabi cuma bilang samillah, yaitu bismillah. Artinya kalau kita makan kita baca bismillahirrahmanirrahim masuk neraka lah. Iya kan? Menurut metode mereka kan seperti itu sebetulnya. Iya betul. Mereka pun terbelah itu. Jadi dolala itu bid'ahnya yang didolala atau pelakunya yang di neraka gitu. Jadi yang di neraka itu bid'ahnya apa pelakunya itu juga mereka terbelah kok masalah itu. Mereka berbeda pendapat. Satu lagi ya Ahmad. Saya dengar juga ada ceramah yang saya kutip dari ucapan Syekh Hashim. Dia mengatakan bahwa dia minum bir. Dan bir itu bir buatan Saudi. Dia punya alkohol hanya 3%. It is legal, it is halal. Dia nyebut begitu, benar kan? Saya minta konfirmasi nih. Ada videonya.
sepertinya hal Padahal ini di dalam Al-Quran, Yai Ahmad, padahal di dalam Al-Quran itu diibaratkan sudah dijelaskan bahwa khamar itu rijsun, najis. Najis ini kan, walaupun kita ambil satu sudu makan ke satu sudu kecil ataupun kita ambil sedikit saja, tetap najis. Jadi seperti mana sabda Rasulullah SAW, apa-apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai najasah, najis. Najis itu walaupun satu pinggan ataupun satu sudu tetap najis. Nah ini yang bikin pelik. Ada seorang penceramah yang bernama Syekh Hashim dari Saudi Arabia. Saya ada rekam, saya ada record dia punya video dia. Dia menyatakan bahwa dia minum bir. Dengan bangganya dia mengatakan begitu. Dia minum bir dan it is halal buatan Saudi. Memangnya kalau buatan Saudi semuanya halal kalau dia menentang agama. Apapun buatan negara manapun kalau dia menentang syar'i pasti halal, pasti haram. Ini dikatakan ini buatan Saudi, dia punya alkohol hanya 3%, it is legal, it is halal. Ini sungguh 3% maksudnya. 0,3% mungkin. 0,3%. Bukan 0,3%, 3%. 3% itu besar sekali. Besar itu sudah. Jadi contohnya seperti bir bintang ya. Jadi gini, di Indonesia dulu di tahun-tahun 80-an itu fatwa tentang bir bintang itu juga hampir sama dengan itu. Jadi menurut pendapat Hanifiyah ya, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa khamr itu hanya yang terbuat dari anggur. Jadi inilah yang membuat kemudian dengan pertimbangan bahwa kadar alkohol tidak boleh lebih dari sekian persen. Waktu tahun 80-an itu ditetapkan. Sehingga bir bintang yang terbuat tidak dari anggur itu ya, itu waktu itu mendapat hukum sebagai hal yang halal begitu. Jadi itu yang saya sampaikan ini sejarah ya, dari coba dicari tentang hukum bir bintang di tahun itu. Di NU itu ada apa ya itu ya? Apa itu? Saya kok lupa itu. Hasil apa namanya? Basul Masail. Basul Masail. Ada dari hasil Basul Masail. Nah, ini termasuk abah kami yang di sini itu termasuk yang merojekkan pendapat itu begitu. Abah kami yang di Mojokerto ini merojekkan pendapat hasil Basul Masail itu karena pabriknya ada di Mojokerto. Pabrik. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi mungkin kalau masalah fikih seperti itu akan sangat penuh diskusi nanti, penuh hal-hal yang perlu dibicarakan. Seperti contohnya ada kiai-kiai yang di Jawa Timur itu yang kalau mau ta'adud itu ya, karena kalau Wahabinya pakai acara nikah misyar, kalau Kiai NU-nya pakai madhab Hanafiyah. Jadi tanpa wali, tanpa saksi, asal ada dua mempelai, kemudian ada mahar dan ada akad di situ. Jadi selesailah itu nikah. Nah, maka di situ ini masalah fikih gitu loh. Jadi kalau masalah fikih itu nanti Wahabi itu bisa mengelak gitu. Kalau dikejar di situ. Iya, tapi begini ya, dia mengelak itu begini, istilahnya begini. Kalau selera dia akan tepis, tapi kalau kena dengan orang lain, dia tak akan gitu. Ya, tak ada tasamuh, tak ada toleransi istilahnya. Tak ada toleransi. Dan Yai Ahmad,